Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadali SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini alhamdulillah diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa melakukan presentasi pada hari ini. Serta tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Faidatul Hikmah, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas bahasa Indonesia, yakni resensi buku. Adapun buku yang akan saya resensi pada kesempatan ini adalah buku yang berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi. Ini adalah bukunya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi tugas resensi bahasa Indonesia ini mengenai resensi buku yang berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Seperti yang kita ketahui bahwa ulasan adalah menimbang, menilai, mengkritik sebuah karya. Artinya kita menilai baik buruknya dari suatu karya. Baiklah, di presentasi hari ini resensi buku yang saya ulas adalah buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi. Silakan simak video berikut ini ya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas resensi bahasa Indonesia, yang mana resensi buku yang saya ulas berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya resensi adalah mempertimbangkan, menilai, mengkritik suatu karya, baik itu film, buku, dan lain sebagainya. Kemudian, struktur teks ulasan itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah identitas, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, dan keempat itu evaluasi, dan kelima adalah rangkuman. Nah, baiklah, di bagian ini tugas resensi bahasa Indonesia. Judul buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, penulis Alfi Al-Ghazi, tebal 246 halaman, penerbit Sahima, ISBN 9786026744470, tahun terbit 2020. Di bagian ini merupakan bagian identitas buku. Kemudian, struktur yang kedua adalah orientasi. Nah, pada bagian ini yaitu paragraf ini merupakan bagian dari orientasi. Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah adalah buku kedua karya penulis muda Indonesia Alfi Al-Ghazi, mahasiswa studi Islam dan Bahasa Arab Mahat Ali Ulunuha Medan. Di usianya yang baru memasuki 25 tahun, ia telah menghasilkan dua karya populer. Salah satunya adalah buku apik dan bestseller satu ini. Selain laris di pasaran dengan akumulasi cetak mencapai 10.000 eksemplar di bulan kelima sejak hari terbitnya, grup buku yang menjelaskan substansi yang kaya akan motivasi hidup bagi jiwa-jiwa kecil yang mendamba bahagia, sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah bagian orientasi buku. Kemudian bagian
tafsiran isi atau inti dari resensi itu adalah paragraf ini. Buku setebal 246 halaman ini akan menemani pembaca untuk terus melangkah maju, menerabas segala keterbatasan, menikmati segala kekecewaan, melewati dunia yang penuh dengan kefanaan, menuju satu tempat bernama keabadian. Buku yang berisi motivasi-motivasi hidup ini memiliki 3 inti bagian bahasan yang disampaikan kepada pembaca. Di antaranya bagian pertama mengenai hidup, yang mana di bagian ini membahas jatuh bangunnya kehidupan. Kemudian bagian yang kedua mengenai cinta. Penulis memasukkan bagian cinta meskipun tidak banyak karena baginya cinta merupakan bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Kemudian bagian terakhir dari buku ini adalah perjalanan keimanan, mengenai bagaimana proses untuk hijrah, istiqomah, dan pengingat kematian. Pola tulisan buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ada beberapa bagian, yakni bagian kepala, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian kepala tulisan berisi pemaparan situasi yang dialami oleh pembaca, ditekankan lagi oleh pertanyaan yang melayang di atas kepalanya. Bagian tengah tulisan adalah inti dari tulisan tersebut, membawakan nasihat berupa kalimat motivasi yang dipadukan dengan pola penulisan puisi, memiliki akhiran yang sama, serta memberikan analogi berupa kisah Rasulullah dan para sahabat. Bagian akhir adalah kalimat penutup yang berupa penekanan atau pertanyaan yang menggelitik, namun juga kadang juga ditutup dengan hadis ataupun ayat Al-Quran. Nah, ini merupakan struktur teks ulasan yang dinamakan tafsiran isi atau inti resensi. Kemudian untuk struktur keunggulan buku yaitu ini. Sampai ini. Ini merupakan keunggulan buku dari buku yang berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Ini merupakan bagian dari keunggulan yang merupakan struktur dari resensi. Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah merupakan buku yang sangat menarik. Salah satu kelebihan buku ini yang adalah judul buku tersebut menggunakan kata Tuhan, bukan Allah atau Rob. Hal ini menjadi kelebihan dari buku ini karena menyasar pembaca umum dari berbagai agama. Maknanya dalam hal ini meliputi semua kalangan pembaca tanpa memandang agama. Lalu, kata Tuhan terasa lebih dalam ketika dipadankan dengan kalimat hampir menyerah. Cover buku ini sangat menarik dipandang mata dengan warnanya yang cerah dan ceria. Selain tulisan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, warna kuning yang digunakan juga sangat cantik. Kemudian, pada setiap tulisan disekati warna kuning yang menjadi penanda dari bagian-bagian daftar isi bagian dan penanda sebuah kata kunci, makna bahasannya. Tidak hanya itu, dalam buku ini banyak sekali disajikan quotes yang menarik dan sangat mendalam maknanya. Setelah kita membaca judul kemudian masuk halaman pertama, maka pembaca akan terbawa perasaannya hingga ke dasarnya paling dasar. Karena kalimat-kalimatnya sudah mendikte pembaca untuk masuk ke dalam alam bawah sadar. Itulah yang menyebabkan pembaca lebih mendalami buku tersebut. Buku ini diawali dengan pembukaan bagian hidup dan ditutup dengan kalimat, "Mari menyelam bersamaku, semoga beberapa pertanyaan yang bersarang di kepalamu bisa menemukan jawabannya di buku ini. Aku akan temani jatuh dan bangunmu." Kalimat ini yang menjadikannya sebagai pendekatan yang maknanya pasti semua orang punya pertanyaan di kepala dan belum terjawab. Akhirnya, buku ini memancing alam bawah sadar seseorang untuk penasaran dan membuat para pembaca bertahan hingga akhir membaca buku ini. Penulis sukses membuat betah pembaca untuk membaca lebih lanjut dari satu halaman ke halaman lain, apalagi judul-judul kecil yang juga dikemas dengan padat tetapi menarik. Harga buku ini pun dikatakan relatif murah. Buku ini sangat direkomendasikan untuk setiap orang yang butuh motivasi hidup. Nah, ini merupakan bagian dari keunggulan buku. Kemudian, bagian dari kelemahan
kelemahan buku itu meliputi paragraf ini. Nah, pada bagian ini merupakan kelemahan buku yang berjudul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Nah, kelemahan buku merupakan struktur dari teks ulasan. Nah, di paragraf ini, yakni dengan segala keunggulannya cukup sulit bagi penulis untuk memberikan kritik bagi karya Alfi Al-Ghazi. Namun, satu hal yang barangkali menarik adalah pada bagian judul dan atau burp sebaiknya dilengkapi dengan identitas agama Islam. Hal ini selaras dengan substansi yang terkandung dalam buku. Tepatnya, Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah adalah buku motivasi berbasis agama Islam, sedangkan judul dan burp mengesankan buku ini sebagai motivasi teologi umum. Kemudian di bagian penutup yang berisi saran atau kesimpulan, yaitu meski demikian, bukan berarti kekurangan tersebut dapat menutupi segala kelebihannya. Buku karya Alfi Al-Ghazi ini tetap sangat layak untuk dibaca dan diserap keluasan pengetahuan serta motivasi-motivasi hidup yang terkandung di dalamnya. Nah, pada teks ulasan yang telah saya buat, yakni telah memenuhi struktur teks ulasan yang terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, kemudian evaluasi buku, dan rangkuman. Nah, evaluasi ini terdiri dari kelemahan dan kelebihan buku. Kemudian di bagian rangkuman ini terdiri dari yang meliputi saran atau kesimpulan. Nah, baiklah, telah saya sampaikan presentasi tugas resensi bahasa Indonesia saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata dalam penyampaian baik disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, terima kasih kepada Bapak serta teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya di penghujung presentasi, yakni penutup. Saya Faidatul Hikmah mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup presentasi saya pada pagi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi saya ada kesalahan kata, penyampaian kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.